Jadi remaja di era modern ini penuh dengan tantangan, harus digitalisasi dan perubahan budaya yang cepat, semangat mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, bahkan nilai moral remaja. Banyak remaja mengalami krisis identitas, kehilangan arah spiritual karena penerapan budaya populer dan media sosial. Nah, jadi fenomena seperti bullying, pergaulan bebas, intoleransi, kecanduan gadget, hingga minimnya minat ibadah menjadi masalah yang semakin terlihat di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata bagi remaja untuk mendapatkan ruang belajar pembinaan dan lingkungan positif yang dapat mengarahkan mereka menuju karakter dan perilaku yang lebih baik. Nah, dalam konteks inilah masjid memiliki peran penting menjadi salah satu tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, pembinaan akhlak, interaksi sosial, bahkan pengembangan potensi generasi muda. Remaja masjid memiliki potensi besar. Mereka adalah generasi penerus pengelolaan masjid, calon pemimpin masyarakat, dan agen perubahan sosial. Namun potensi ini tidak akan berkembang secara maksimal tanpa proses pemberdayaan yang tertera dan terprogram. Pemberdayaan remaja masjid pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan spiritualisasi dan religiusitas remaja, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan organisasi, memperkuat keterampilan sosial dan komunikasi, serta membentuk karakter Islam yang kokoh. Melalui pemberdayaan, remaja tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tapi juga ikut merancang, mengelola, dan mengevaluasi program. Dengan demikian, mereka memiliki rasa tanggung jawab dan keterlibatan yang tinggi terhadap masjid. Nah, secara teoritis, pemberdayaan remaja masjid dapat dijelaskan melalui 3 pilar. Yang pertama itu akses terhadap sumber daya seperti ilmu, pembinaan, fasilitas, kesempatan belajar. Yang kedua, partisipasi aktif agar remaja bukan hanya menerima program tetapi turut merancang, mengelola, dan mengevaluasi program yang dilakukan. Yang ketiga, kemandirian, di mana membuat remaja mampu mengambil keputusan dan melanjutkan program secara berkelanjutan. Teori manajemen organisasi seperti PDCA (Plan, Dot, Head, Edge) sangat relevan diterapkan dalam pengelolaan kegiatan remaja masjid agar program tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pengurus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja yang aktif dalam organisasi masjid mengalami perubahan positif yang signifikan. Mereka menjadi lebih disiplin dalam ibadah, memiliki empati sosial yang tinggi, terbiasa bekerja dalam tim, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, serta memiliki identitas keislaman yang lebih kuat. Kegiatan rutin seperti kajian, halaqah, bakti sosial, pelatihan dakwah, bahkan pelatihan kewirausahaan terbukti dapat membentuk karakter remaja secara menyeluruh, baik spiritual, sosial, maupun intelektual. Namun pemberdayaan remaja masjid tetap memiliki tantangan seperti minimnya dana, fasilitas, pembinaan, serta kurangnya inovasi. Program sering membuat kegiatan tidak berkelanjutan. Nah, selain itu, remaja akan cepat bosan jika kegiatan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Karena itu, solusi yang ideal adalah menerapkan model belajar hybrid, yaitu memadukan pembinaan keagamaan dengan menggunakan keterampilan modern seperti digital marketing, manajemen acara, dan kewirausahaan. Mengkolaborasikan antara masjid, sekolah dengan pemerintahan desa, dan masyarakat juga menjadi kunci utama keberhasilan program jangka panjang. Oke, jadi kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan remaja masjid merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan umat. Melalui pembinaan spiritual, menguatkan akhlak, dan mengembangkan keterampilan hidup, remaja dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, cerdas, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Nah, masjid sebagai pusat peradaban Islam harus mampu menghadirkan program pembinaan yang menarik, sistematis, dan sesuai perkembangan zaman. Jika
hal ini dapat dilakukan, maka masjid tidak hanya melahirkan remaja yang religius, tapi juga memimpin masa depan yang membawa perubahan positif. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.